Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Andika Nafarik dari kelompok manajemen yang tentang UMKM Cireng. Oke, kali ini kita mau jelasin nih semua tentang apa aja sih isi makalah dan PPT yang kita bakal jelasin. Oke, mungkin kalian bisa di next video. Oke, halo semuanya. Di sini aku mau ngejelasin tentang latar belakang yang kita ambil. Yang pertama ada ide bisnis yang berasal dari modal kecil yaitu Rp50.000. Yang kedua memilih usaha F&B karena modal yang rendah dan memiliki peluang keuntungan yang sangat besar. Yang ketiga berfokus pada produk cireng dengan berbagai inovasi rasa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Steply Marzuki. Di sini aku bakal ngejelasin apa sih itu identifikasi masalah. Yang pertama itu ada kebosanan pelanggan saat menu yang monoton. Terus juga ada resiko makanan yang cepat basi. Terus juga ada kedisiplinan dan kinerja SDM dan persaingan bisnis F&B yang semakin membanyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi misi dan tujuan bisnis. Visinya menjadi usaha F&B dengan cita rasa unik dan pelayanan terbaik. Misinya untuk misi jangka pendek, penjualan 100-200 cup per hari. Untuk jangka panjangnya membuka cabang dekat kampus. Dan untuk tujuan bisnisnya mengembangkan bisnis secara berkelanjutan dengan menjaga kualitas produk dan memperluas jangkauan pasar. Oke, selanjutnya ada planning. Yang pertama itu ada sumber daya manusia, yaitu kebutuhan kerja ideal dalam satu tokonya itu ada 5 orang, yang terdiri dari 2 orang bagian produksi, 2 orang kemudian bagian toko atau pelayanan, dan 1 orang itu bagian pemasaran. Selanjutnya ada keuangan. Yang pertama itu menggunakan dana pribadi sebagai modal awal dan memiliki perencanaan pinjaman untuk ekspansi. Kemudian ada pemasaran. Pemasaran yang pertama itu ada melalui promosi digital melalui endorse di TikTok. Yang kedua dengan kolaborasi dengan influencer kampus, dan yang ketiga ada promosi offline melalui diskon atau tukar produk dengan video promosi, dan yang terakhir juga ada operasional top produk. Jadi target perharinya tuh memproduksi 500 cup per hari. Kebutuhannya itu ada kebutuhan freezer dan bahan baku rutin. Halo semuanya, kali ini aku mau jelasin bagian yang organizing. Apa sih organizing? Organizing adalah proses mengatur dan membagi pekerjaan agar tujuan usaha bisa tercapai dengan baik. Dalam organizing, pemilik usaha menentukan siapa yang mengerjakan apa, siapa yang bertanggung jawab terhadap siapa, bagaimana alur kerja dijalankan. Nah itu. Terus selanjutnya ada owner. Apa itu owner? Owner adalah pemilik usaha. Jadi yang memiliki dan partisipan terbesar di dalam suatu perusahaan. Biasanya selanjutnya ada partner. Partner adalah rekan kerja dari owner tersebut yang membantu dan berkontribusi dalam suatu perusahaan. Itu partner. Nah, selanjutnya ada driver. Driver adalah petugas yang mengantar, ya kayak distribusi lah ya. Mengatur pengantaran yang bertugas mengirim produk ke pelanggan atau titik penjual gitu. Oke, saya akan menjelaskan tentang mekanisme organisasi. Untuk menjaga kerjasama dilakukan rapat mingguan guna mengevaluasi kinerja, keuangan, dan rencana kerja. Komunikasi harian dilakukan melalui grup pesan singkat WhatsApp agar informasi tersampaikan cepat dan efisien. Lalu selanjutnya ada prosedur dan atur kerja. Operasional diatur dengan jadwal kerja dan pembagian shift yang jelas, absensi karyawan, serta prosedur kerja terstruktur agar proses berjalan lancar dan produktivitas meningkat. Selanjutnya ada sumber daya dan fasilitas. Yang pertama ada SDM atau sumber daya manusia, tenaga kerja yang sehat dan bertanggung jawab. Yang kedua tentang keuangan, modal untuk bahan baku, peralatan, dan operasional harian. Yang ketiga ada fisik dan fasilitas, yaitu lokasi strategis dan peralatan baru untuk efisiensi kerja. Lalu di sini aku bakal ngejelasin apa sih yang ada di Acting. Yang pertama tuh ada gaya pemimpin dan motivasi, di mana pemimpin bersifat partisipan dan komunikatif dengan komunikasi 2 arah. Terus juga ada evaluasi mingguan, forum meningkat, motivasi kerjaan sama tim dan rasa memiliki. Terus juga ada strategi dan media komunikasi. Terus juga ada pelaksanaan program harian dan penanganan masalah dan adaptasi.
Nah, yang menangani masalah dan adaptasi yaitu mengatasi kendala dengan bekerja sama dengan beberapa pemasok agar produk tetap berjalan tanpa gangguan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, di sini aku bakal ngejelasin tentang materi selanjutnya, yaitu controlling. Nah, aku bakal ngejelasin dulu tentang controlling. Controlling adalah salah satu fungsi dasar dalam manajemen yang memiliki peran yang sama besarnya dengan perencanaan, penerapan, dan pengelolaan. Melalui adanya controlling, secara berkesinambungan dalam sebuah bisnis, perusahaan dapat menjamin performa keseluruhan dengan tepat dan baik. Tanpa adanya konsep controlling, maka akan sulit untuk mempertahankan konsep yang stabil. Nah, yang pertama adalah dengan pengawasan. Pengawasan di materi kami menggunakan dua metode. Jika di lapangan, pencatatan keuangan dilakukan menggunakan buku kas untuk memudahkan pencatatan yang cepat. Namun, jika saat seluruh data kemudian dipindahkan dan dirapikan, itu menggunakan Microsoft Excel sebagai sistem pengawasan yang utama. Excel itu digunain buat memastikan akurasi, kemudahan pengecekan, serta agar laporan tersebut lebih terstruktur. Selanjutnya ada evaluasi kinerja. Jadi dilakukannya evaluasi kinerja secara berkelanjutan dan rutin. Meskipun belum menggunakan sistem yang bulanan atau formal, evaluasi ini lebih difokuskan pada pemantauan langsung selama jam kerja dan menggunakan diskusi tim sekali seminggu. Hal ini agar semua visi dan tujuan bisnis untuk menjaga kualitas produk, pelayanan, serta pertumbuhan usaha secara berkelanjutan tetap terstruktur. Yang pertama ada evaluasi dari tim SDM, yaitu dinilai dari kedisiplinannya, tanggung jawab, dan penyelesaian tugas. Di divisi keuangan, dilihat dari kondisi keuangan yang stabil, dicatat di buku kas, dan direkap di Excel. Di divisi pemasaran, dievaluasi melalui efektivitas promosi dan respon dari pasar. Selanjutnya yang terakhir dari divisi operasional, dipantau harian untuk memastikan produksi dan pelayanan berjalan lancar. Agar semua visi dan tujuan bisnis tercapai, maka dibutuhkanlah controlling. Terima kasih. Lanjut ke materi berikutnya. Ya, jadi di sini saya ingin menjelaskan kesimpulannya. Berdasar dari analisis, usaha F&B ini memiliki potensi berkembang meskipun dimulai dari modal kecil. Penerapan fungsi manajemen POAC, Planning, Organizing, Executing, dan Controlling membuat kegiatan usaha berjalan lebih terarah dan terstruktur. Pengawasan dilakukan langsung di lapangan serta melalui pencatatan keuangan menggunakan buku kas dan Microsoft Excel. Evaluasi berkelanjutan pada aspek SDM, keuangan, pemasaran, dan operasional membantu menjaga kualitas, stabilitas, serta keberlangsungan usaha, termasuk dalam menghadapi kendala operasional. Nah, itu dia guys yang udah teman-teman aku semua jelasin apa sih yang tentang organizing ataupun itu planning, updating, terus visi misi segala macam. Ya mungkin itulah yang bisa aku sampaikan di terakhir ini. Mungkin cukup sekian yang bisa aku jelasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.